Kalau sampai terjadi sesuatu apapun terhadap Gus Nur, saya akan tuntut semuanya dan saya akan minta seluruh yang terkait dengan perkara ini untuk dicopot dari jabatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Gus Nur, ulama, habaib rahimakumullah. Pada kesempatan ini kembali bersama AK Channel kita akan membahas sebuah topik yang sangat seru, topik yang sangat sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat terkait tentang bagaimana kondisi Gus Nur saat ini. Bersama saya Kang Abdul Rahman. Alhamdulillah di sini saya ditemani dua orang hebat. Yang pertama adalah Bang Ahmad Khozinuddin. Beliau adalah pengacara Gus Nur yang sangat concern mendampingi, mengikuti berbagai persidangan di mana-mana. Saat ini beliau sangat viral sekali, bahkan yang sekarang ini lagi ramai banget, yaitu beliau ini sedang menggugat agar Presiden Jokowi mundur. Coba, luar biasa. Kurang keren apa lagi? Tidak ada pengacara yang lain yang berani. Beliau, Bang Ahmad Khozinuddin, berani untuk meminta Pak Presiden Jokowi untuk segera mundur. Bukan keren, Bang. Bukan keren, tapi itu jujur itu. Masya Allah, jujur. Masya Allah. Iya, luar biasa, mantap. Kita doakan semoga langkah beliau, niat beliau dicatat sebagai amal soleh. Amin. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selain itu juga bersama kita ada Ustadz Irwan Saifullah. Beliau adalah keluarga Gus Nur. Ustadz Ganas. Sangat dikenal Ustadz Ganas. Juga nggak kalah jujurnya, nggak kalah luar biasa bagaimana beliau senantiasa peduli dan mendampingi ulama-ulama, wabil khusus juga Gus Nur ini ya. Masya Allah, beliau sangat concern sekali, memperhatikan sekali, mengikuti ya, detik demi detiknya, waktu demi waktunya terkait tentang kasus Gus Nur ini. Baik, langsung saja pemirsa, kita akan membahas bagaimana kondisi Gus Nur saat ini ya. Tentu pemirsa sudah bertanya-tanya karena ini lama sekali kita tidak mendengar kabar Gus Nur ini seperti apa kondisinya beliau sekarang ini ya. Baik, langsung aja kepada Bang Ahmad Khozinuddin. Bang, bagaimana nih perkembangan kasus Gus Nur saat ini? Yang terupdate saat ini bagaimana perkembangannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdul juga Ustadz Irwan. Alhamdulillah kita bisa kumpul nih. Iya ya. Iya, di tengah pandemi kita tetap bisa kumpul dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Alhamdulillah nggak sekali. ada kopinya nih, Bang. Sepertinya kopi harus menyusul. Nanti tim ini tanggung jawab penuh nih. Pemirsa juga punya tanggung jawab nih. Setiap nonton channel ini pemirsa harus siapkan kopi. Ya, mantap. Jadi memang Gus Nur ini sudah divonis. Kan kasusnya itu tanggal 24 Oktober 2020 beliau itu ditangkap, jemput paksa malam-malam, perjalanan 11 jam dari Malang, perjalanan darat ke Barreskrim. Tidak sempat istirahat, langsung BAP. Pada malam berikutnya langsung ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan. Jadi sejak 24 Oktober Gus Nur ditahan. Apa sih yang dipersoalkan? Jadi Gus Nur itu di dalam dakwaan jaksa itu dituntut dengan dua pasal ya. Yang pertama pasal tentang pencemaran nama baik. Gus Nur itu di dalam videonya dianggap mencemarkan NU. Yang kedua dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya ITE ini biasa lah, kalau sekarang ini kan yang digunakan untuk mengkriminalisasi para ulama, para habaib, termasuk aktivis itu rata-rata ITE. Ya dijerat ITE. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Proses sidang ya kan, kemudian dalam tuntutan ternyata pasal 27 ayat 3 tentang ITE-nya tidak terbukti. Apa sebabnya? Nah, karena ini kan delik aduan. Iya.
Jadi sudah 5 kali orang yang merasa dicemarkan itu, Gus Yakut sama Kiai Said Akil Siroj itu tidak pernah hadir. Allah. Saya udah berkali-kali minta hadirkan Kiai Said Akil, hadirkan Gus Yakut gitu loh. Bahkan saat itu saya sempat mau nanya, kalau Kiai Said hadir saya mau tanya apa benar ada NU cabang Kristen dan sebagainya kan. Nah, karena kita mau klarifikasi, karena secara kelembagaan itu kan saya tanya di saksi sebelumnya, adanya itu DPW, DPC dan seterusnya. Cabang Kristen ada nggak? Nah, sebenarnya kalau beliau hadir saya mau tanya itu, ada tidak gitu loh. Nah, kalau itu ada, ujaran seperti itu termasuk pencemaran atau tidak gitu loh. Kita bandingkan dengan klien saya, Gus Nur ini. Wong cuma ngomong segitu saja kok dipersoalkan. Nah, videonya sudah ada lah. Nah, video podcast dengan Refli Harun. Sebenarnya kan video podcast itu video diskusi ilmiah, sebenarnya tidak boleh dikriminalisasi gitu. Dituntut. Berapa dituntut? Dituntut pasal 28 dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan berdasarkan suku, ras, agama dan antar golongan 2 tahun. Bayangkan 2 tahun. Akbar. Itu yang video ibarat bis sopirnya mati. Nah, iya itu. Ada kata-kata ibarat itu. NU itu seperti bis sopirnya mabuk, kondekturnya, nah seterusnya gitu. Itu lah. yang viral itu Yang ya. viral itu. Allah Akbar. Nah, qadarullah, dalam prosesnya tentu saja ini kan kita sudah tahu zolim lah, saya katakan. Saya tidak bisa mendampingi klien saya langsung lewat webinar Zoom meeting, saya tidak mau. Makanya ketika pledoi kita melakukan walkout keluar dan kita bacakan pledoi dari luar. Dituntut 2 tahun. Alhamdulillah, Allah Maha berkehendak ya, qadarullah, ternyata divonis cuma 10 bulan. 10 bulan. Nah, ini kalau dalam konteks persidangan ya jaksa kalah telak ini. Oh, gitu ya. Iya, minimal kalau 2 tahun itu ya 1,5 tahun harusnya masuk. Baru jaksa merasa berhasil menuntut. Karena kalau vonis itu kurang dari 2/3 tuntutan jaksa, udah protapnya mereka harus melakukan banding. Dan benar, divonis 10 bulan pada 30 Maret 2021. Kemudian Gus Nur dibanding oleh jaksa. Karena tuntutannya 2 tahun kok divonis cuma 10 bulan. Nah, banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta divonis pada tanggal 25 Mei 2021 dan ternyata di tingkat banding, majelis hakim di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama. Hanya 10 bulan jadinya. Sehingga otomatis ditolak ini banding ke jaksa. Kita sudah gembira ya Ustaz ya waktu itu. Alhamdulillah lah, kita tinggal menjalani. Saya usahakan asimilasi PB kalau memungkinkan atau apalah yang bisa membantu Gus Nur. Ternyata jaksa kasasi gitu loh. Nah, dari sini sebenarnya sudah ada target gitu loh terhadap Gus Nur. Sebab begini, kalau banding memang adalah protapnya mereka. Tapi kalau kasasi itu kan sebenarnya nggak perlu jaksa sampai ngejar-ngejar. Ini apa maksudnya gitu loh? Kasusnya cuma begitu. Ini kasus sepele. Nah, jaksa Pinangki aja. Nah, nggak dilakukan kasasi gitu loh. Walaupun udah di courting begitu banyak putusannya. Iya, 10 tahun itu loh. Di courting Cuma 4 jadi. tahun Nah, saja. harusnya jaksa kasasi itu. Harusnya itu. Harusnya, tapi terhadap Gus Nur kasasi, terhadap Pinangki lolos gitu. Jadi itulah kondisinya dan ya kita harus hadapi. Karena jaksa mengajukan kasasi, ya kita mengajukan kontra memori kasasi, kita jelaskan bahwa posisi hukumnya itu Gus Nur sebenarnya tidak layak untuk dihukum 1 hari pun sebenarnya gitu. Kalau Gus Nur layak dihukum, tentu orang-orang yang lainnya yang punya hal kekeliruan yang sama harusnya diproses gitu. Dan pada proses ini kan sebenarnya tidak adil juga, nggak equal gitu. Katanya biasanya itu Bang, kalau katanya tokoh-tokoh atau kuasa pengacara yang lain, kalau 10 bulan itu sebetulnya hakim itu memberikan kode-kode itu sebetulnya nggak salah gitu Bang. Apa betul itu? Iya, kita tahu. Ya saya katakan begitu tadi. Ini sebenarnya udah menang Gus Nur. Gitu ya? Cuman kan kita tahu lah, hakim juga nggak, masa sih dikasih bebas, dianggap nggak menghargai kerjaan polisi sama jaksa. Kalau dibebaskan berarti kan mentah kerjaan polisi, berarti kan menzolimi bener tuh. Terus selama ini ditahan, apa pertanggungjawaban dari dari jaksa dan polisi? Makanya ya komprominya di 10 bulan itu. Aduh. Jadi dengan pemaparan Bang Khozin tadi, Bang Ahmad ya, sesungguhnya apa yang sedang terjadi terhadap Gus Nur ini? Sesungguhnya nih ya, Iya. apa yang terjadi dengan beliau, dengan kasus beliau ini? Saya ingin katakan, sesungguhnya persoalan Gus Nur ini bukan persoalan pidana, bukan pelaku kejahatan. Gus Nur bukan koruptor,
bukan seperti Juliari Peter Batubara di saat orang susah kena COVID, dananya diambil. Allah. Gus Dur tidak juga merugikan keuangan negara, juga bukan perampok, bukan orang yang meresahkan. Buktinya juga tidak ada benturan di tengah masyarakat gara-gara Gus Dur gitu. Kalau ada perbedaan pandangan biasalah. Sekarang pertanyaannya kenapa orang yang menghina Gus Nur dilaporkan Gus Nur juga di Surabaya? Nggak jalan-jalan dari unsur yang sama seperti yang melaporkan Gus Nur? Bukan sama, Bang. Lebih hina itu, Bang. Enggak, maksudnya unsur yang melaporkan kan sama dari Oh, NU iya, juga iya, gitu iya. loh. Jadi NU dilaporin nggak jalan, NU melaporkan Gus Nur jalan gitu loh. Tapi Tapi ujarannya lebih kasar. Ya Allah. Ustadz Ridwan tahu lah. Jadi saya Geleng-geleng simpulkan, ya ini seperti yang selama ini sudah kami sampaikan, ini kriminalisasi. Ini pula yang dialami Ustadz Abdul Somad. Bedanya karena dukungan politik ke Ustadz Abdul Somad itu besar, nggak berani dikasusin. Kasusnya kan mentah, sudah pernah dilaporkan di Barreskrim, kemudian di Polda NTT kalau nggak salah. Tapi karena dukungan politik, dukungan publik besar, nggak jalan itu kasus. Waktu itu saya ketemu dengan Ustadz Abdul Somad juga saya sarankan, Ustadz, ini persoalan politik, Ustadz harus menguatkan posisi politik Ustadz, cari dukungan publik. Saat itu Ustadz kita minta untuk cari dukungan tokoh gitu. Alhamdulillah dipertimbangkan. Waktu itu beliau datang ke di mana itu? Buya Yahya, ke Buya Yahya dan dapat dukungan, dan masyarakat juga kita koordinasikan waktu itu. Kalau terjadi pemanggilan Ustadz Abdul Somad, semua harus demo ya, karena ada tekanan politik akhirnya nggak jalan tuh kasus. Nah, Gus Nur karena backup yang kurang tadi, nah naiklah kasusnya. Pas pandemi. Pas pandemi juga kita nggak bisa memberikan. Kalau di dukungan. Surabaya kan ada demo. Ya, di Surabaya itu nggak sempet. Ini Gus Nur ini 3 kasus loh, Surabaya dulu, Palu, baru Jakarta. Nah di Jakarta ini yang kemudian Gus Nur bukan sempat ya, sampai hari ini di penjara. Jadi saya katakan apa yang dialami Gus Nur itu sama dengan yang dialami Ustadz Alfian Tanjung dulu, Ustadz Abdul Somad, Syahgan dan Nenggolan. Ya semua tokoh-tokoh dan aktivis yang kontra rezim, berseberangan dengan penguasa, mendapat perlakuan. Kenapa saya bisa simpulkan begitu? Buktinya orang-orang yang melakukan hal sama bahkan lebih parah dilaporkan ke polisi nggak jalan-jalan, Ade Armando nggak jalan-jalan. Ya kan, Victor Laiskodat nggak jalan-jalan, Sukmawati nggak jalan, malah Sukmawati dapat SP3, kemudian Denny Sergar sampai orang satu Tasik, satu Garut marah nggak jalan-jalan. Jadi saya ingin tegaskan yang terjadi terhadap Gus Dur adalah kriminalisasi terhadap ulama, begitu. Bang Ahmad, ini yang sudah ditunggu-tunggu sama para sahabat Gus Nur ya, dan para ulama serta para pemirsa, berkaitan dengan kebebasan Gus Nur. Kapan nih Gus Nur akan bebas? Kapan nih Gus Nur akan bisa kembali bersama kita mengisi pengajian-pengajian, karena banyak sekali jadwal-jadwal beliau yang sudah tertunda, yang terlewatkan. Para jamaah pengen sekali mendengar nasihat-nasihat beliau, ya, ceramah-ceramahnya Gus Nur. Bagaimana nih? Kapan nih Gus Nur bisa bebas kembali? Kalau pertanyaan itu disampaikan saya gantian tanya, kapan Mahkamah Agung keluar putusan kasasinya membebaskan Gus Nur? Sebab kalau putusan kasasi Mahkamah Agung membebaskan Gus Nur, serta-merta harus dikeluarkan. Atau paling tidak, kalau putusan kasasi dari Mahkamah Agung menolak upaya kasasi dari jaksa dan menguatkan putusan di tingkat pertama dan tingkat banding, berarti kan 10 bulan. Kalau Gus Dur 24 Oktober ditahan, maka 10 bulan itu berlaku sampai Agustus, paling enggak 24 Agustus 2021 ini insya Allah Gus Nur bisa kembali bersama kita. Dengan catatan kasasi jaksa ditolak. Atau saya justru mengimbau kepada Mahkamah Agung untuk mengakhiri kezaliman kepada Gus Nur ini, selain menolak kasasi dari jaksa, sekaligus saja mengadili sendiri saja. Jadi menerima proses kasasinya, justru mengadili sendiri dan membebaskan Gus Nur. Karena kami juga sudah sampaikan di kontra memori kasasi kami, tidak layak Gus Nur ini diberikan sanksi pidana, begitu. Tetapi terlepas apakah nanti itu hanya ditolak saja, saya kira insya Allah mudah-mudahan tidak ada rel melintang. Kita bersabar, paling lama lah insya Allah 24 Agustus 2021. Mudah-mudahan Gus Nur bisa kembali bersama kita. Amin. Amin. Bermuajahah bersama kita, Amin. mengkaji ilmu bersama kita, udah membagi dimensi sosial. Kan Gus Nur kan punya program-program sosial tuh, bedah rumah, bedah masjid, bedah macam-macam gitu. Iya. Dan terakhir kan beliau sampai punya jadwal, saya ikut
ngurusi waktu itu, punya jadwal di Australia, gagal ya gara-gara kasus ini, begitu. Dan terakhir, saya ingatkan kepada siapapun yang terlibat dalam penanganan Gus Nur dan terutama kepada pihak kejaksaan, surat kami sudah berkali-kali, belum ada tanggapan tentang permohonan penangguhan, permohonan asimilasi, bahkan permohonan penangguhan untuk keluar dalam rangka pandemi ini, begitu. Hari ini kita ketahui telah terjadi badai pandemi dengan varian yang luar biasa, varian Delta ya. Dan kami tidak ingin terjadi sesuatu apapun pada klien kami. Sebagaimana sudah terjadi, Ustadz Maher At-Twailibi meninggal di tahanan Barreskrim Mabes Polri. Kalau sampai terjadi sesuatu apapun terhadap Gus Nur, saya akan tuntut semuanya dan saya akan minta seluruh yang terkait dengan perkara ini untuk dicopot dari jabatannya. Jadi saya kira ini yang penting untuk diperhatikan, karena kita hidup tidak hanya sekali, ada kehidupan selanjutnya, dan bapak-bapak semua yang diberi amanah oleh Allah sebagai pejabat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu, Ustaz Abdul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan berbincang dengan Ustadz Irwan Saifullah selaku guru ataupun juga keluarga dari Gus Nur. Ustadz Irwan, bagaimana saat ini kondisi keluarga santri yang sudah lama sekali ditinggal oleh Gus Nur ini? Bagaimana kondisi dan kabar mereka nih, Ustadz Irwan? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Ahmad tadi ya, bagaimana kondisi Gus Nur sekarang saat ini ya, dan keluarganya, santrinya. Maka pertama yang saya sampaikan sekali lagi ya kepada pimpinan ya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan juga ya Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya, segera Gus Nur ini dibebaskan ya, entah dengan cara diberikan isolasi mandiri, dengan cara asimilasi atau apa penangguhan Bang, kan begitu Bang ya. Jumhur saja gampang itu Bang, apalagi siapa, Bang Ruslan Buton, saya juga ketemu, gampang itu. Gus Nur kok enggak bisa itu? Ini ada apa ini Bang? Coba, luar biasa ini. Dan ini kalau tidak, subhanallah, dosa dan kehinaan yang akan diterima oleh orang-orang yang mengkriminalisasi ini luar biasa. Coba, santrinya Gus Nur ini banyak sekali itu. Ada santri, ada juga jamaah yang di Palu itu, subhanallah. Itu siapa itu yang memberikan kalau tidak ada Gus Nur itu? Coba, berarti ini kan istrinya kesulitan, keluarganya kesulitan ini. Nah, kesulitan ini subhanallah, ini akan dibalas oleh Allah SWT. Subhanallah. Sama saja ini kemudian menghilangkan rezekinya Gus Nur, bisnisnya macet Gus Nur. Coba, subhanallah ya. Usaha-usahanya macet. Dan ini Allah SWT melalui Rasulnya khusus orang-orang yang mencegah rezeki atau menyulitkan rezeki orang ini, khusus menurunkan malaikat ini Bang. Dan malaikat ini mendoakan. Ya, kalau orang itu bisa dermawan, didoakan malaikat, khusus ada malaikat ya, mulai dia itu berderma sampai besok jam berapa itu doa terus. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Subhanallah. Ya Allah, berilah ya rezeki bagi orang yang berinfak. Tapi seandainya dia ini kikir, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan orang yang kikir. Ya, memang ya Bapak jaksa penuntut umum ya atau pimpinan yang sekarang ini Gus Nur ini ada di dalam penanganan atau dipegang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Agung. Ya. Memang beliau itu bukan yang kikir, tapi gara-gara ditahan inilah, padahal tadi tidak salah sama sekali. Kemudian tidak bisa memberikan pelayanan itu, subhanallah. Maka ini ada malaikat yang mendoakan dia terus. Coba, orang saja jangankan didoakan, diancam sedikit Pak Jokowi aja takut semua, merondo. Ya betul gak Bang? Ya, coba, semuanya itu coba. Ini malaikat, ini tentara Allah SWT. Subhanallah. Yang kedua, ya subhanallah. Ini jadwal-jadwal tadi, amar ma'ruf nahi mungkar Gus Nur ini luar biasa. Ceramahnya banyak itu dan menggetarkan orang, menyadarkan orang.
Banyak orang kesurupan, menggunakan dukun, kena apa namanya Bang? Kena pelet, ya disembuhkan oleh Gus Nur, sembuh Bang. Ya Allah. Rezeki bisnis riba jadi tidak riba. Ya dia miskin, rezekinya kurang terus, sengsara, ternyata miskin tapi lebih. Itu Gus Nur bisa. Sampai dakwah di kubur itu bisa. Orang main, orang judi, orang mabuk, orang apa Bang? Zina gitu. Jadi tobat dengan Gus Nur itu. Ya Allah. Ini berapa ini? Yang ketiga Bang, ini subhanallah. Gus Nur ini vokal. Inilah inti dari dakwah Gus Nur itu. Ingin negeri ini baik lah. Silakan dikelola oleh cebong, oleh silakan gitu loh. Cuman Gus Nur itu menasihati itu adalah salah. Sampai Gus Nur tidak kuat mengatakan matamu picek dah gitu ya. Atau jang titik-titik cuk, gitu ya. Saking nggak kuat Gus Nur itu gitu loh. Nah, permisi ini berhenti Bang. Padahal ini luar biasa yang terinspirasi itu. Umat menjadi berani sampai ada BEM UI sampai ini juga itu juga dulu belum ada yang berani. Gus Nur itu subhanallah. Seandainya Gus Nur itu terus dakwah aja terus, misalnya kemudian Pak Jokowi tobat, mungkin enggak Bang? Ya. Mungkin enggak? Ya, semua kemungkinan kan Gus bisa Nur terjadi. terus menasihati terus ke Pak Jokowi agar tobat atau digulung tsunami oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Tapi gara-gara di dalam enggak keluar lagi. Coba 3 amalia amal soleh Gus Nur yang sangat luar biasa ini. Enggak bisa dilakukan gara-gara Kejaksaan Negeri Selatan dan Kejaksaan Agung. Luar biasa Pak. Tolong Pak bebaskan Pak. Kalau enggak subhanallah ya. Entah anaknya. Banyak kesulitan itu. Apalagi Gus Nur itu mubahala. Nah itu. Ustaz Bang Ridwan, Adul. tadi Ustaz mengatakan bahwa Ustaz kesulitan untuk berjumpa dengan Gus Nur ini ya, kesulitan untuk bertemu. Jadi kita jadi bertanya-tanya juga nih, bagaimana kondisi Gus Nur saat ini, kondisinya, baik kesehatannya apa dan yang lain-lainnya itu bagaimana? Jika tadi sudah dijelaskan terkait kondisi keluarga, kondisi pesantren dan santri-santrinya, sekarang kita ingin tahu juga bagaimana nih kondisi dari diri seorang Gus Nur itu sendiri saat ini. Iya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Ahmad tadi ya, luar biasa. Langsung ditangkap, langsung dijebloskan. 7 bulan lebih, hampir 8 bulan tidak bisa ditemui oleh keluarga dan kuasa hukum. Luar biasa. Kami saja kesulitan. Kesulitan. Coba. Dan saya marah-marah terus itu. Di Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, subhanallah. Kuasa hukum kita minta mengajukan penangguhan 3 kali coba. Meminta ada asimilasi karena terpapar COVID dan ada yang mati waktu itu. Gus Nur itu. Coba. Asimilasi atau isolasi mandiri sama apa lagi itu istilahnya Bang Ahmad itu. Ada 3 kali itu saya sampaikan, coba kurang apa? Dan saya sampaikan subhanallah, salahnya Gus Nur itu di mana Pak? Wong sudah jelas-jelas itu loh Pak, JPU-nya Bapak itu loh. Saya marah gebrak-gebrak meja itu, JPU-nya Bapak itu loh, coba. Ya. Waktu kuasa hukum mengatakan subhanallah, ini pengadilan yang sesat, yang cacat, tidak sah gitu. Ditambah lagi itu waktu pledoinya Gus Nur ya. Mati hidup, apa mungkin dimatikan itu Bang Ahmad ya. Ngamuk-ngamuk Gus Nur itu, tapi tidak bisa kita videokan karena tidak. Dan itu yang saya ingat-ingat itu ya Pak Hakim dan juga Pak JPU tolong ya 2 orang saksi kunci ini bohong, tapi tidak bersuara Bang. Itu Pak Hakim dan juga JPU tidak bisa menjawab itu. Coba. Saya sampaikan begitu, masa gitu loh. Mbok dikeluarkan sebentar seminggu atau berapa untuk menengok, tidak dikasih. Di mana Pak? Sampai orang kejaksaan bilang, iya memang. Saya ini tahu Pak Ustadz, memang Gus Nur itu orang baik, orang lurus ya untuk rakyat ini. Tapi Gus Nur ini masalahnya ini perkara nasional. Nah itu sesungguhnya. Oh, ini tekanan politiknya, pesanannya. Makanya dikatakan anak BEM UI itu mungkin lab service itu tidak hanya yang atas ini Bang. Sampai yang bawah ini juga ini manut itu. Subhanallah.
Nah, itu yang terjadi. Sampai saya bilang itu loh, subhanallah ya. Bapak itu loh, masyarakat ini sudah tahu semuanya tentang Gus Nur ini kriminalisasi, kezaliman, bahkan perlakuan yang sangat biadab. Saya bilang, coba bandingkan dengan Pinangki itu. Pinangki itu coba. Dia itu kata saya tak baca-baca gitu ya. Coba, Pinangki itu korupsi. Yang kedua, Pak, permufakatan jahat karena menggunakan institusinya dia. Terus money laundry, betul ya? Iya. Nah, coba itu. Dan ini termasuk ordinary crime gitu loh. 10 tahun. Kok enak banget dikasih 4 tahun. Terus tidak ada banding. Coba. Lah Gus Nur ini loh, minta 1 bulan, minta 2 minggu nggak dikasih. Kezaliman yang sangat luar biasa ini. Nah, maka ini saya sampaikan kepada Bapak ya, pimpinan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan juga ya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ini sudah jelas-jelas ada kepentingan politik, ada tekanan politik, kriminalisasi dan perlakuan yang sangat biadab, maka wajib dibebaskan ini. Kalau tidak, subhanallah. Ya. Kedzaliman ini, kecurangan ini semakin sangat luar biasa, ya. Akan dijatuhkan oleh Allah SWT atau dijatuhkan oleh rakyat dan akan menyesal nanti bapak-bapak ini. Ya, tercatat di dalam sejarah ini telah merusak, menghancurkan negeri ini. Coba. Ya, ini cetowelo-welo ini. Ya, kebiadaban yang diperlakukan kepada Gus Nur ini tidak salah sama sekali. Coba. Nah, itu Bang Abdul ya. Ustadz yang Irwan, bisa saya sampaikan. Terakhir Ustadz, yang menimpa Gus Nur ini tidak hanya dirasakan oleh Gus Nur dan keluarganya saja, juga menimpa ulama-ulama yang lain di negeri ini. Pandangan Ustadz Irwan, apa yang terjadi dengan semakin banyaknya ulama-ulama Indonesia ini yang senantiasa terus-menerus dikriminalisasi? Iya, jadi sekali lagi saya tidak bosan-bosannya. Ya, jadi takutlah. Ya. Bapak Presiden Jokowi ya, Pak Kapolri juga takutlah kepada Allah SWT. Ya, wabil khusus juga ya takutlah ya Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan juga Bapak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan segera bebaskan Gus Nur. Karena ini adalah sudah pasti nyata, ini adalah kezaliman, kebiadaban, kriminalisasi dan termasuk makar kepada ya Gus Nur dan juga para ulama. Di dalam Al-Qur'an ditegaskan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, nas yang sharih. Ya, bismillahirrahmanirrahim, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Ya, katanya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidaklah makar jahat mereka itu ya melainkan akan mengena kepada orang yang membuat makar. Subhanallah. Ini sesungguhnya makar ini akan kembali kepada mereka, akan kembali kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, akan kembali kepada Bapak ya Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Wallahi, ya ini pasti akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau Allah menjatuhkan ini sangat hina ya kepada mereka. Dan kita melihat bagaimana jaksa itu mati, ada yang matanya melotot, subhanallah. Ada yang kemudian mereka kecelakaan, ada yang terkena Covid, mati ya. Dan ini sudah diperingatkan rezim Jokowi ini harus dihentikan ya gitu. Karena kalau kita lihat peringatan Allah SWT itu sangat keras sekali. Dengan Covid-19, dengan tentara Allah ini tidak punya kekuatan apa-apa, justru semakin menghinakan rezim Jokowi ini, dimaki-maki di mana-mana. Ini bentuk makar ini telah kembali kepada orang yang melakukan makar. Itu dari sisi Covid-19, dari sisi coba subhanallah, ekonomi coba luar biasa. Dihinakan oleh Allah SWT. Ya, semakin dibully oleh rakyat, semakin dihina. Ya, katanya ekonomi akan meroket ya 7%. Nyungsep coba. Di video itu ya Allah, ada Jokowi lama, Jokowi baru. Coba Bang Ahmad ya. Coba hina itu. Dan juga yang lain itu mereka itu bertengkar, coba rebutan korupsi di mana-mana.
hampir BUMN semuanya bansos. Ya Allah, ini juga saya sampaikan di kejaksaan, Pak. Ya. Wallahi saya bilang, tolong Pak ini lepaskan, kalau enggak dihinakan oleh Allah SWT. Yang kedua, kalau negeri ini jatuh, kalau negeri ini tidak bisa mengatasi kehancuran ini, butuh orang-orang kayak Gus Nur, butuh orang-orang kayak Habib Bahar, butuh orang-orang kayak Habib Rizik. Mereka yang bisa menggerakkan umat untuk berinfak, ya, mereka bisa menggerakkan orang kaya, mereka yang bisa membina aparat-aparat ini mau ya bergaji yang rendah sehingga negara tidak perlu utang, punyanya berapa secukupnya itu. Orang-orang ini yang berani menegakkan ya jalan yang lurus sesuai dengan syariat Islam itu. Nah itu Bang, nah jadi sangat jelas saya pikir ya. Dan yang terakhir tentu ini doa di seluruh Indonesia ini Bang pasti akan diijabah oleh Allah SWT. Amin. Ada sekelompok yang akan dikabul oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal. Nah, ini masih ada waktu Presiden Jokowi ini, ya. Nah, begitu Bang dari kami, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bang Ahmad. Oke, terima kasih Juga Ustadz Irwan Saifullah. Ya, Alhamdulillah diskusi kita sangat hangat sekali, banyak sekali ilmu-ilmu dan juga kondisi-kondisi yang kita akhirnya bisa tahu terkait tentang Gus Nur ini. Dan pemirsa, jangan pernah bosan, jangan pernah lupa untuk senantiasa mengikuti channel ini karena di ke depan insya Allah kami akan lanjut terkait dengan update-update terbaru termasuk subscribe. insya Allah ke depan kami akan terus hadir Insya update Allah. terkait kondisi dan juga perkembangan kasus Gus Nur dan juga yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.